Selamat pagi Bapak Ibu dosen, pembimbing. Perkenalkan, nama saya Martina Munial Pangkul dari LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 25748066605 dari SMP Negeri 1 Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Good morning, Good morning, class. Sit down. Thank you. Good morning, everyone. Good morning. Terima kasih sudah datang. Semuanya dalam keadaan sehat? Yes. Everything is good. Semuanya baik? Yes. Kalau ada yang sedang sakit. Saya berharap tidak ada yang sakit. Dalam keadaan sehat. Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, lebih dahulu kita berdoa. Orang yang saya memimpin kita dalam doa. Silakan mungkin. Kita absen. Emilia Sigalanti, Francisca Jeria, Claudia Mulyati, Yunika Wahus, Likus, terima kasih sebagai terima dari yang absen ya. Saya senang sekali tepuk tangan untuk kita. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita menyanyikan salah satu orang dan saya adalah salah satu yang wajib. Semangat ya. Jadilah bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Di pagi yang setelah ini, terima kasih sudah berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti mata pelajaran apa hari ini? Bahasa Inggris. Saya punya game sebelum kita memulai pelajaran. Jadi game ini nanti itu ada kaitannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari bersama. Ya, jadi nama gamenya itu say your name and toss the ball. Jadi ini ada bola. Nanti bolanya itu saya lemparkan. Jadi when I say what's your name, jadi kamu jawab namanya siapa. Misalnya what's your name, nama saya my name is Putri. Lalu bolanya dilempar kembali kepada saya. The ball kick back to me. Ya, volunteer yang pertama. Jadi saya butuhnya 3 orang yang pertama ya. Oke. Nanti kan di sini siapa yang mau saya lemparkan? What's your name? Melisa. Thank you. What's your name? Melisa. Thank you, Randa. Okay. What's your name? Melisa. Thank you, Randa. And then when I say what's your hobby, jawabannya tetap sama ya. Kalau dari what's your name, jawabannya my name is. Ya. The next one, what's your hobby? Jadi sebut hobimu apa? Ya. What's your hobby? My name is Melisa. And then what's your hobby? Melisa is play football. Your hobby is play. Yeah. And then what's your hobby? My hobby is
thank you so much. Apa yang mau saya jelaskan hari ini itu tentang pronouns. Ya. Pronouns itu apa dan bagaimana? Siapa yang pernah dengar? Apa itu pronouns? Ya. Apa itu pronouns? Siapa yang tahu apa itu pronouns? Oke, Mira? Pronoun adalah kata ganti. Oke. Pronouns adalah kata Ganti. Pronouns adalah kata ganti. Terus, apa dan bagaimana itu pronouns atau kata ganti? Baik, pernah dengar. Oke. Saya senang ya kalau yang mengatakan banyak. Terima kasih berarti kamu pernah membaca. Nah, saya pilih satu saja. Silakan Rizka. Pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk mengenali. Kata ganti yang digunakan untuk mengganti Noun. noun. Ya. Contohnya nanti yang bagaimana akan saya berikan. Ya. Terus yang berikut, kenapa kita harus pakai kata ganti? Ya. Kenapa? Oke, coba Randa. Kenapa kita harus pakai kata ganti? Karena untuk mencegah adanya pengulangan atau repetisi kata dalam suatu kalimat. Untuk mencegah adanya pengulangan atau repetisi. Betul ya. Pengulangan itu sinonimnya repetisi. Ya. Supaya tidak ada ulang-ulang, maka kita perlu menggunakan noun. Nah, pronoun, kata ganti. Ya. Apalagi untuk melengkapi jawabannya Eva, melengkapi jawabannya Randa ada lagi. Nah, coba yang kedua paling tinggi. Repetisi membuat kalimat yang kamu tulis jadi kurang efektif. Iya, repetisi terlalu banyak membuat kalimat yang kita tulis itu menjadi tidak efektif. Ya. Oke. Berbicara tentang pronoun itu ada banyak. Menurut kamu ada berapa banyak pronoun? Siapa yang bisa jawab? Ya, coba dari sini dulu. Tessa. Ada dua, subjek dan objek pronoun. Menurut Tessa, pronoun itu ada dua. Sejatinya pronoun itu ada 9. Ya, tapi yang kita pelajari hari ini hanya 8. Hanya 4 pronoun. Jadi salah duanya sudah disebut sama Tessa. Nanti ada subjek pronoun, objek pronoun, possessive pronoun, dan possessive adjective. Ya. Apa yang saya mau tekankan pada kita pada pelajaran hari ini itu ada 3. Ya. Yang pertama, mengidentifikasikan berbagai jenis pronoun. Terus yang kedua, kita dapat menggunakan pronoun dalam kalimat sederhana. Dan jangan omong dulu kalimat yang kompleks, kita mulai dengan kalimat yang sederhana. Menggunakan pronoun di dalamnya. Lalu yang berikut, selain kita menggunakan, kita juga harus tahu perbedaannya. Subjek itu yang mana, objek itu yang mana. Subjek itu apakah di depan, apakah di tengah, apakah di belakang, dan juga objek. Ya, jadi itu tadi mengidentifikasikan berbagai jenis, lalu menggunakannya di dalam kalimat sederhana, lalu yang terakhir membedakannya antara subjek, objek, possessive pronoun dengan possessive adjective. Jadi pronoun digunakan untuk mengganti, digunakan sebagai kata ganti, mengganti noun. Noun itu kata benda ya. Itu bisa ada orang, bisa untuk benda, bisa untuk tempat, bisa untuk ide atau gagasan juga. Ya, itu kita perlu kata ganti. Ya, kalau untuk pribadi atau orang itu ada myself, dia punya, ada himself, dia punya, itu untuk laki-laki, ada mine, saya punya, ada ours, kami punya, lalu ada yours, kamu punya. Ya. Lalu ada fungsinya. Tadi sudah dijelaskan, tadi ada yang disampaikan sama teman-teman. Fungsinya noun itu untuk mencegah adanya pengulangan dan repetisi. Itu benar sekali dan saya setuju. Ya. Ya, ini contohnya. Ini contoh yang saya mau sampaikan. Baca di dalam. I have a friend. Her name is Devi. Devi ini nama orangnya. Devi comes from Solo. Solo itu nama tempat. And currently, Devi is living in Bandung. Devi is a very friendly person. Coba perhatikan dari kalimat contoh itu. Ada berapa kali nama Devi disebut? Kali. Menurut kamu logis dan bagus tidak? Dalam sebuah kalimat tidak. subjek itu
Bagus. Padahal kita bisa menyederhanakan atau menggunakan kata ganti di situ, kata ganti dia. Ya, dalam bahasa Inggris dia itu si, kata ganti dia sebagai orang perempuan. Ya. Sama seperti penjelasan saya di awal, kita akan mempelajari empat jenis pronoun. Ya. Pada pelajaran minggu lalu kita belajar tentang about me yang di dalamnya ada pronoun. Jadi pada hari ini kita belajar tentang pronoun yang dimaksud. Dan itu ada 4 jenis pronoun. Ya. Yang pertama, coba sama-sama. 1, 2, 3. Subject, pronoun, object pronoun, possessive pronoun, possessive pronoun. Ada 4. Nah, apa dan bagaimana saja pronoun ini? Lihat tabel yang berikut. Perhatikan. Tabel yang berikut ini ada 4 jenis. Kamu lihat ada 4 kotak ini. Ada subjek, ada objek, ada objek, ada possessive, ada possessive pronoun. Ya, coba perhatikan sini. Ada subjek, ada objek, ada possessive dan possessive pronoun. Terus kamu tanya, kenapa dikelompokkan lagi? Singular, plural, ada tunggal, ada jamak. Tunggal berarti satu. Jamak berarti banyak. Ini dia pembagian. Nah, sebagai subjek ada, kamu ulangi setelah saya. 1, 2, 3. I, you, she, he, it, we, you, they. Nah, selanjutnya masih ulangi setelah saya. Tapi saya 3 kali ya, ini yang saya. Me, my, mine. Me, my, mine. Itu sudah ya. Them, their, theirs. Them, theirs. Kenapa ini ada banyak sekali? You itu bisa untuk tunggal, bisa untuk jamak. Lalu kita mulai dengan bahasa yang pertama. Subject pronoun. Subject pronoun ini kata ganti yang merujuk pada kalimat, merujuk pada subjek untuk menunjukkan siapa yang melakukan tindakan itu. Jadi subjeknya itu ada di depan siapa yang melakukan tindakan tersebut. Perhatikan di bawah. Kata gantinya itu bisa, perhatikan ya. I, you, she, he, it, we, and they. Ya. Itu subjeknya, jadi ada di depan. Lalu yang kedua ada objek pronoun. Kalau ada subjek pasti ada objek. Ya, objek itu objek pronoun kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan orang atau benda yang terkena dampak. Ya, kalau tadi subjek itu orang yang membuat, nah objek orang yang terkena dampak dari objek itu. Kita lihat. Ada 2 penggunaannya. Ya, 1 untuk menerima tindakan, ya, 1 untuk menerima, sama satunya yang digunakan setelah kata depan. Setelah preposisi. Ya, ada preposisi itu yang seperti untuk, tentang, ke. Nah, itu ada banyak ya. Kita lihat contoh yang pertama. I gave him the book. Nah, saya memberikan dia buku. Kepada siapa kita akan beri? Kepada dia. Maka dia di situ adalah objek yang menerima tindakan. Makanya dia di situ ada di tengah sini. Kita tidak bisa begini. I gave him the book. Ya. Karena dia sudah jadi objek, maka di sininya menjadi him. I gave him the book. Ya. Lalu yang kedua, pronoun juga menggunakan kata depan seperti to, for, about, dan with. Nah, contohnya. I bought a gift for her. Ya. Lihat yang saya garis bawahi, for her. Lalu di bawahnya we talk about them. Yang saya garis bawahi, about them. Ya.
Yang ketiga, apa? Baca lagi sama-sama. Baca yang ketiga, apa yang ketiga? Possessive adjective. Possessive adjective. Ya. Dia berfungsi untuk menerangkan noun atau kata benda. Ini ada, kamu ulangi setelah saya ya. You repeat after me. My, your, his, her, its, our, they. Jadi, milik saya, milik kamu, milik dia perempuan, milik kami dan milik mereka. Ya, ini contohnya. This is my book. Coba angkat bukunya lalu say, this is my book. This is my book. Ini saya punya buku. Ada yang ingin bertanya untuk beberapa hal yang saya sudah jelaskan? Ya, kalau tidak ada, kita duduk di dalam kelompok. Kelompoknya sudah saya bagikan, itu kelompoknya sama saja ya, seperti kita masuk dari bagi pertama, maka kelompok dan seterusnya seperti ini. Jadi ketika dibilang silakan di dalam kelompok, maka masukkan ke kelompok yang sudah kita sepakati sama. Silakan. LKPD-nya ada 3, LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3. Ya. Itu LKPD bergambar yang berkaitannya dengan pronoun. Ya. Nanti ada yang tidak jelas, silakan ketuk mejanya, raise your hand. Ya. Sebentar ya. Sudah semua? Ya, kita bisa mulai ya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Kelompok yang lainnya silakan dengarkan pendapat mereka kelompok 1 berdasarkan hasil. Ya. Jadi minta perhatian dari kelompok 2, 3, 4 dan 5. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Baik. Terima kasih atas perhatian kepada kami pada kesempatan hari ini. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil diskusi kami pada teman-teman ini saya persilakan. LKPD yang pertama, choose the correct subject pronouns. 1. You, he, we, they, it, she, I, it. Yang kedua, complete the sentence with the correct subject pronouns. It is about. They are my friends. They are bananas. She is my grandmother. LKPD yang ketiga, match the personal pronouns I, you, we, they, he, she, it with their pictures. Kata di huruf A, match gambar di nomor 3. Kata di huruf B, saya presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, teman-teman, silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi di kelompok kami kepada teman-teman ini. LKPD 1, choose the correct subject pronoun. Gambar 1 you, gambar 2 he, gambar 3 we. Yang kedua, complete the sentence with the correct subject pronoun.
Gambar 1, it is a ball. Gambar 2, they are my friends. PD 2, fill in the blanks with correct pronoun. PD 3, match the personal pronoun with these pictures. Kata G, match gambar nomor 2. Baik, sudah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Silakan. Sebelum kita dengarkan materi dari kelompok 3, biar kamu bisa belajar. Kita pegangan dulu supaya kamu semangat. Silakan berdiri. Ini gamenya lakukan sebaliknya. Maju. Maju. Mundur, mundur. Maju, maju. Maju, maju. Mundur, mundur. Bawah, atas. Ya, terima kasih. Selamat pagi, guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada teman saya Rila, saya persilakan. LKPD 1, match gambar nomor 1. Nomor 2. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kelompok yang berikut, kelompok berapa? Kelompok Bapak. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pada teman saya Rex, silakan. LKPD pertama, choose the correct subject pronoun. Yang pertama, you, he, we, they, it, she, I, it. It is a beautiful flower, pronounnya it. He are artist, pronounnya he. It is a delicious food, pronounnya it. They are my books, pronounnya they. LKPD ketiga, match the personal pronouns with their picture. Match gambar nomor 1, kata huruf G, match gambar di nomor 2. Teman-teman, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Kelompok 5, silakan. Ya, silakan. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, kami akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya persilakan adik untuk membaca. LKPD 1, choose the correct subject pronoun. Gambar 1, you. Gambar 2, he. Gambar 3, we. Gambar 4, they. Gambar 5, LKPD 3, match the personal pronouns. I, you, we, they, he, she, it, with their picture. Kata huruf A, match di gambaran nomor 2. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah bersama berdasarkan LKPD 1, LKPD 3. Kita selalu kita sudah setiap LKPD itu sudah dilengkapi dengan pronoun as a subject, pronoun as a object, lalu ada juga posesif adjektif dan posesif pronoun. Saya senang sekali itu hampir sebagian sudah banyak yang benar. Ada beberapa penggunaan yang belum tepat. Ya, seperti tadi dari kelompok 5 itu penggunaan kupingnya. Ya. M is R. Ya. Oh ya, tidak ada di sini. Nah, aku langsung ya. Ini. Dengan tubinya I dengan M, U dengan R. Ya. Sementara orang ketiga
Kalau dua atau lebih dari satu disebut atau plural. Singular ada plural ada singular. Lalu satu lagi ada berapa tadi? Ada 5. Kayak KTP yang terakhir. Kayak KTP. Ada 3. Pertama, dia sebagai perempuan. Laki-laki. Jadi khusus untuk KTP ini, dia membahas tentang orang 30. Kita lihat gambar yang pertama. Apakah dia he, she, atau it? Dia she. Bagaimana kamu tahu dia she? Perempuan. She. Gambar nomor 2. Dia he, she, atau it? He. Oke, kita. Ya, tepuk tangan untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang dipahami? Bagaimana perasaannya? Materinya hari ini menyenangkan? Terima kasih sudah menyukai materinya. Saya senang ketika apa yang saya ajari kamu juga sangat senang. Baik, sampai di situ saja pelajaran kita tentang pronoun. Untuk materi yang berikut, tadi itu saya bahas tentang to be. Habis itu bahas tentang s atau es. Itu juga masih berhubungan dengan pronoun. Maka itu minggu depan saya mau seperti hari ini tadi. Kamu sudah menyiapkan memang sedikit pengetahuan tentang apa sih itu to be, bagaimana penggunaan es dan es di dalam prima. Ya, nanti selebihnya kita bahas bersama. Kamu cari juga referensi tentang what is to be. Habis itu bagaimana penggunaan es dan es di dalam kalimat. Yang afdol kalau misalnya kita tidak tulis apa? Tidak tulis PR. Ya, sebelum kita tulis PR, kita memang ini pekerjaan rumahnya mandiri ya. Iya, ini kalau pekerjaannya sudah dibawa ke rumah, itu artinya bekerja di rumah. Silakan disalin. Salin yang cepat ya, yang kamu kami. Itu ada nomor, ya. Di atasnya itu ada kalimat, ada he, she, it, or they. Itu dilengkapi di titik-titik. Sudah? Sudah ya? Karena kita mulai pelajaran dengan doa, maka kita juga tutupnya dengan doa. Satu orang adalah silakan berdiri ya. Selamat siang, Bapak dan Ibu serta puji dan syukur kami aturkan kepada atas segala berkat dan perlindungan-Mu sepanjang KBM kami saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau selalu senantiasa melindungi kami pada saat aktivitas kami selanjutnya. Nama-Mu kami puji hari ini, esok dan segala pada masa. Amin. Thank you for today. Sampai jumpa minggu